Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdia Andriasari. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN Cibubur 2, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melakukan praktik mengajar di kelas 3 dengan materi beriman kepada kitab Allah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti kegiatan ujian kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Good morning everybody. How are you? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar? Halo, apa kabarmu? Terima kasih, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Ibu sangat senang bisa ketemu lagi dengan kalian anak-anak kelas 3 untuk bersama-sama belajar di hari Kamis ini ya. Dan untuk selanjutnya, biar pembelajaran berjalan dengan lancar dan sukses, marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk ketua kelasnya, silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Kita bersiap gerak sebelum belajar. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Mulai dari kelompok 1. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Dan untuk menanamkan kecintaan kita terhadap negara kita ya, menanamkan sikap nasionalisme terhadap negara Republik Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Selanjutnya, ya, Ibu akan mengecek kebersihan lingkungan kalian, ya. Kebersihan
kebersihan badan kalian. Coba pakaiannya bersih atau tidak? Sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membuat kesepakatan kelas. Nanti ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak dilarang ribut di kelas. Ribut di kelas contohnya seperti apa? Berantem, dilarang bercanda. Nanti anak-anak kalau mau permisi harus izin terlebih dahulu. Paham semua? Untuk lanjut ke materi, coba sedikit dulu sebentar ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Anak-anak masih ada yang ingat materi yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang apa? Tentang sholat berjamaah. Ada yang tahu apa sih sholat berjamaah itu? Sholat yang dilakukan bersama-sama. Sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Pinter, ya. Apa sih manfaatnya sholat berjamaah itu? Mendapat 27 derajat. Mendapat 27 derajat apa? Pahalanya lebih Banyak. tinggi, lebih banyak, ya. Itu pembelajaran minggu lalu. Dan hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab Allah. Apa sih kaitannya? Apa sih hubungannya sholat dengan beriman kepada kitab Allah? Ya, sholat itu perintah siapa? Allah. Perintah Allah. Itu diatur di mana? Ya, tidak. Di kitab Allah, yaitu kitab suci Al-Quran, ya. Itu kaitannya pembelajaran yang lalu dengan sekarang, ya. Beriman kepada kitab Allah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1, peserta didik mampu menjelaskan makna beriman kepada kitab Allah dengan benar, ya. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi beriman kepada kitab Allah dengan benar. Dan yang tujuan yang ketiga yaitu melalui pembuatan poster, anak-anak bisa menunjukkan sikap beriman kepada kitab Allah. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang ketiga itu melalui pembuatan poster, anak-anak bisa menunjukkan contoh sikap beriman kepada kitab Allah. Anak-anak ada yang tahu apa sih artinya iman? Percaya. Ya. Iman artinya percaya. Anak-anak ada yang tahu kitab apa saja yang diturunkan sebelum datangnya Al-Quran? Zabur, Taurat, Injil. Ya. Beriman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Ya. Biar lebih jelas, biar lebih paham, kita saksikan bersama ya video pembelajaran yang ada di depan. Nanti ada hal-hal yang penting boleh dicatat ya. Beriman kepada kitab Allah. Tapi katanya beriman itu apa? Percaya, yakin. Beriman kepada kitab Allah artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk dijadikan sebagai petunjuk atau pedoman hidup umat manusia. Ya. Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 4. 1 Taurat, 2 3 4 Taurat diturunkan kepada siapa? Musa alaihi salam. Ya. Kitab Zabur diturunkan kepada kitab Injil Isa alaihi salam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu
Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup siapa? Umat manusia. Yang selanjutnya yaitu pembeda yang benar dan salah. Semua yang benar yang salah diatur di dalam kitab Allah. Selanjutnya sikap terhadap kitab Allah. Kita harus ngapain? Membaca Al-Quran. Jangan sekedar membaca, tapi juga harus bisa memahami isinya, ya. Dan juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak senang membaca Al-Quran? Suka membaca Al-Quran? Dan selanjutnya, anak-anak saksikan video berikutnya, ya. Itu video pembelajaran untuk hari ini. Anak-anak sudah paham? Tadi tentang apa? Tentang kitab-kitab Allah. Tentang beriman kepada kitab Allah. Ada berapa kitab Allah yang wajib diketahui? 4. Ada 4. Apa saja? Ada, biar anak-anak lebih semangat. Yuk kita menyanyikan lagu kitab-kitab Allah. Ya, Kitab Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. selanjutnya kita kuis dulu sebentar, ya. Perhatikan. Di depan ada pertanyaan, nanti anak-anak pilih, ya, jawaban yang paling tepat yang mana. Bu Guru kasih kesempatan tiap kelompok perwakilan 1 orang maju ke depan, ya. Dimulai dari kelompok Al-Quran. Perwakilannya siapa? Farhan. Siapa? Raihan. Kuniman yang keberapa? Yang ketiga. Coba betul apa tidak yang ketiga? Ya, betul? Iya, tepuk tangan buat Raisa. Raisa, boleh maju ke depan. Baca pertanyaannya. Berapakah jumlah kitab yang wajib kita imani? Ada berapa? Ya, silakan klik. Ya, betul? Iya, betul? Iya, tepuk tangan buat Raisa. Alhamdulillah anak-anak bisa menjawab semua pertanyaan yang ditulis. Selanjutnya yaitu tugas kelompok. Ketika tugas kelompok, ya, Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada anak-anak, ya. Yang namanya tugas kelompok berarti harus dikerjakan secara bersama-sama. Tugas kelompoknya yaitu Ibu punya masalah nih, ya. Masalahnya di sekolah kita banyak anak-anak yang kurang semangat untuk membaca Al-Quran, ya. Anak-anaknya kurang semangat untuk membaca Al-Quran dan tidak tahu beriman kepada kitab Allah. Sekarang anak-anak tugasnya membuat poster, ya, membuat ajakan kepada orang lain untuk beriman kepada kitab Allah, ya. Anak-anak tahu poster? Poster itu seperti apa sih? Ya? Gambar, ya. Ya. Buat gambar yang mengajak orang lain untuk beriman kepada kitab Allah. Nanti yang bagian mewarnai siapa? Nanti yang bagian ke depan mempresentasikan juga siapa? Harus bagi-bagi tugas, ya. Oke. Yang tiga. Sudah ditulis nama kelompok, nama anggotanya. Ya. Kalau sudah jadi, ya. Gambarnya sudah jadi, ditempel di karton bersebelahan, ya. Digambar dulu yang rapi, dikasih warna biar menarik. Terus ditulis kalimat ajakannya seperti apa, ya.
Dua. Ada lagi ya? Dua, Ki. Bisa, Ki? Jadi kalau gambarnya seperti ini, kasihkan ke temannya yang warna juga. Bergantian, saling bekerja sama. Sudah selesai, hebat. Kelompok Al-Quran boleh dibawa ke depan, ya, boleh dikumpulkan. Ayo. Yang sudah ditempel ya, nempelnya yang rapi. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Sudah siap? Sudah. Sekarang Ibu Pani dari kelompok Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Al-Quran akan mempresentasikan hasil gambar kami. Di sini ada orang yang sedang mengaji. Mari mengaji agar kita lebih dekat dengan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman hidupku. Bagaimana komentarnya anak-anak? Bagus? Bagus. Bagaimana? Semangat. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Quran. Boleh kembali ke tempat. Alhamdulillah.
dibaca lagi, diteliti lagi, ya, dilihat lagi. Namanya awas. Sudah? Siapa namanya? Naila ada, Rita ada, Natasha, Farhana, Naswa. Untuk pembelajaran hari ini, ya, kegiatan pembelajaran hari ini yang sudah kita lalui, anak-anak senang? Kegiatan apa saja tadi yang kalian sukai? Menonton, menulis, menggambar, iya, menarik garis, ya. Jadi hari ini semuanya senang? Alhamdulillah. Pembelajaran tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Tentang beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup. Ya. Kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Ya. Dan untuk pembelajaran yang akan datang, ya, kita akan melanjutkan tentang cara beriman kepada kitab Allah itu dengan bagaimana dan hikmahnya apa sih, manfaatnya kalau kita beriman kepada kitab Allah. Nanti kita akan pelajari minggu